Halo, assalamualaikum. Kembali lagi ya. Ya, untuk hari ini ada hasil pertandingan persahabatan yang kemarin dan ada hasil dari community soul juga ya. Terus ada transfer yang resmi serta ada gosipnya juga. Ya dah, kita langsung aja ya. Tapi sebelum itu ada berita dulu ya dari Euro Women Euro gitu. Dari Piala Eropanya wanita. Kemarin Inggris berhasil menjadi juara Euro wanita ya, Women Euro. Mereka berhasil mengalahkan Jerman 2-1, yaitu gelar pertama ya, gelar Euro pertama untuk timnas wanita Inggris. Terus ada PSG yang juara Piala Super Prancis. Mereka berhasil mengalahkan Nantes ya. 4 gol tanpa balas, si Neymar cetak 2 gol, terus Messi juga cetak gol sama si Ramos cetak gol cantik tuh back heel ya. Terus ada Munchen juga yang juara Piala Super Jerman ya. Mereka berhasil mengalahkan RB Leipzig 5-3 ya. Itu awal yang bagus untuk kedua tim tuh. Dan itu piala pertama untuk siapa pelatih baru PSG ya, itu Christopher Galtier ya. Yaudah, kita langsung aja ke bursa transfer yang resmi. Itu ada Jules Koundé yang berhasil merapat ke Barcelona. Jadi kan si Koundé ini bukan diperebutkan. Jadi Chelsea itu minat banget ya sama si Koundé, tapi Koundé-nya mau ke Barca. Dan kayaknya ada salah satu pemain Barca yang bakal ke Sevilla gitu. Mungkin si Depay ya, yang bakal ke Sevilla. Tapi kita lihat aja karena si Depay juga diincar sama Juve. Terus ada Gleison Bremer yang ya resmi dia menggantikannya si De Ligt ke Juventus ya. Dan si Bremer ini menjadi salah satu bek terbaik musim kemarin ya di Italia. Dan si Bonucci sampai memuji Bremer gitu bahwa dia tidak akan sulit adaptasi di Juve gitu. Jadi ini mematahkan rumor bahwa si Bremer itu diincar sama Milan dan Inter juga gitu. Dan dia juga sudah dimainkan kayaknya ya di pramusim kemarin. Terus ada pemain baru Milan, si Charles de Keertelje itu resmi ya berlabuh di Milan dengan harga lumayan tuh untuk sekelas pemain muda 21 tahun ya. Dia didatangkan Milan itu senilai 35 juta euro kalau nggak salah. Dan dia hari ini tes medis dan ini untuk lini depan ini mungkin sudah agak lengkap ya dari tengah ke depan. Mungkin Milan hanya butuh satu back lagi gitu. Untuk pelapisnya si Kalulu sama si Tomori. Kayak kan udah agak tua juga dan mereka kehilangan Romagnoli dan mungkin akan ada satu lagi back yang akan datang untuk Milan ya setelah si Charles de Keertelje ini. Terus ada gosip juga MU itu incar si Milinkovic Savic ya sama Chelsea juga gitu ya, pemain Lazio ya. Terus ada Cucurella yang kemarin tawaran dari Manchester City itu ditolak sama Brighton ya senilai 30 juta euroan. Sementara Chelsea datang itu menawar juga sekitar 50 juta euro. Enggak tahu nih si Cucurella ini bakal ke Chelsea atau ke City. Sementara si Pep juga butuh sih untuk di bek kiri karena si Cancelo itu biasanya suka di kanan ya, lebih baik Cancelo di kanan dan Cucurella itu yang bagus juga sih sebagai pelapis. Dan dia adalah salah satu lulusan dari Akademi La Masia ya, jadi mungkin Pep tidak akan susah mengaturnya gitu. Terus ada Adrien Rabiot yang diincar sama Monaco gitu. Nah, Juventus ini kan gelandangnya tuh si Pogba kemarin cedera. Dia Juventus itu incer si siapa yang di lini tengah itu si Paredes ya, Leandro Paredes kayaknya bakal resmi ke Juve karena mereka kehilangan Rabiot juga kemungkinan. Terus si Ramsey juga yang diputus kontraknya dan si Arthur Melo juga ternyata berpotensi dipinjamkan ke Valencia ya. Si Gattuso butuh dia kayaknya. Arthur Melo. Terus ada si Mertens yang diincar sama Juve. Juve ini kan awalnya itu tertarik
mempermanenkan Morata ya, tapi kayaknya nggak cocok harganya gitu. Dan si Mertens juga kan free agent, jadi Juve kayaknya hanya tinggal bayar gajinya aja, dan itu lumayan cocok lah dengan keuangan Juve si Mertens ini. Terus ada Werner yang diisukan bakal ke Madrid, dan ya udah ditawarkan sih sama Chelsea ke Madrid, tapi si Werner ini diprioritaskan buat pelapisnya Benzema gitu. Kita lihat aja dia mau nggak gitu dia ke Madrid. Dan tidak cukup dengan Eden Hazard gitu katanya, kata manajemen Madrid ya. Terus ada Wijnaldum yang diisukan bakal ke AS Roma. Ya, Wijnaldum ini harus bermain reguler, kalau dia kan punya target untuk main di Piala Dunia ya. Dia harus bermain reguler, dan kayaknya ini bakal terjadi sih transfer ini gitu. Dan apa namanya, Wijnaldum ini kan kapten keduanya timnas Belanda ya, jadi dia harus bermain reguler gitu. Terus ada Chelsea juga yang incar si Fofana juga, tapi kayaknya si Fofana ini bakal ditahan sih sama Leicester, nggak akan dijual untuk musim ini, nggak tahu untuk musim depan gitu. Terus ada Sanchez yang diputus kontraknya sama Inter ya, karena tidak cocok dengan gaji mungkin si Sanchez ini guys. Dan Sanchez ini termasuk punya gaji yang besar gitu untuk ukuran di tim Italia gitu. Ya paling segitu dari gosip transfer dan yang resminya ya. Terus kita ke hasil pertandingan. Kemarin ada Chelsea yang berhasil menang melawan Udinese ya di Stadion Friuli. Mereka menang 3-1. Terus ada MU yang kalah sama ATM ya. MU ini apa namanya, ya masih diusulkan dengan transfernya Frenkie de Jong, dan masih diribetkan mungkin dengan si Ronaldo bertahan apa enggaknya gitu. Terus ada Roma yang berhasil mengalahkan Spurs juga. Nah, itu pramusim yang cukup bagus untuk AS Roma. Terus ada Madrid yang berhasil mengalahkan Juventus 2-0 ya. Kemarin itu di Amerika mainnya itu. Benzema cetak gol melalui penalti ya. Terus ada Inter yang draw 2-2 sama Lyon ya. Nah, terus ada Milan lawan Marseille. Nah, saya nonton pertandingan ini ya. Milan lawan Marseille. Milan berhasil menang 2-0 lewat gol si Mesias sama si Giroud. Jadi Milan ini pramusimnya cukup bagus lah. Mereka hanya kalah dari tim apa tuh yang 3-2 tuh ya. Jadi melewat ke Jerman lawan Köln itu mereka bermain cukup bagus dan menang lewat 2 gol si Giroud ya. 1-2 di Piala Telkom itu. Terus mereka berhasil menang 5-0 juga lawan tim dari mana itu lah. Dan penampilan yang bagus juga ya, ditunjukkan oleh si Yacine Adli ya. Dia menjadi motor serangannya gitu. Dan kedatangan si Charles De Ketelaere juga ini bakal melengkapi lini tengah dan kedepannya Milan. Jadi bakal lebih ada kreasinya. Musim kemarin kan Milan tidak punya pembagi bola ya, bukan seorang playmaker, tapi memang pembagi bola gitu. Jadi musim lalu itu gelandang-gelandang Milan itu lebih jago merebut bola ketimbang membangun serangan sendiri, dan mereka sekarang punya gelandang kreatif di diri si Yacine Adli sama si Charles De Ketelaere, dan mungkin mereka bisa berbicara banyak di Liga Champions ya untuk musim ini. Ya, saya harap mereka bisa melangkah lebih jauh gitu di Champions League. Nah, terus ada Community Shield, pertandingan yang saya tonton juga ya. Itu hasilnya City kalah. Prediksi saya salah ya kemarin. City kalah 1-3 oleh Liverpool. Itu dari menit awal Liverpool udah ngegas ya. Mereka punya peluang lewat si Salah, terus ada juga si Henderson yang umpan silangnya berhasil ditepis sama si Ederson. Terus ada peluang dari, pokoknya Liverpool inisiatif lah dari 20 menit babak pertama, dan itu gol si TAA ya di menit ke 20-an sekitar itu organisasi pertahanan City-nya itu kurang bagus lah kemarin itu, karena di situ ada si Nathan Ake sama si Cancelo juga kan
agak telat turun ya itu tuh. Dan bukan agak telat turun, agak telat nutup Salah gitu, karena kan bolanya itu dari Thiago umpan ke Salah, si Tea nggak ada yang jaga gitu, dan bolanya tendang agak kena dikit ke si Nathan Ake gitu ke kepalanya, jadi gol. Nah yang kemarin itu si Haaland itu dari City itu kurang dapat supply ya, jadi Haaland ini masih apa namanya, belum belum inilah belum klop gitu, belum menyatu dengan tim. Dan bola-bola yang dikasih ke Haaland itu cukup sulit, tapi Haaland bisa apa namanya, bisa punya peluang juga untuk sesulit itu ya, walaupun tidak jadi gol, tapi kayaknya Haaland kayaknya para pemain ini ya belum klop aja gitu. Dan mereka mungkin di liga bakal konsistennya gitu. Dan City itu berhasil menyamakan kedudukan dulu ya, melalui si Julian Alvarez. Itu ada scrimmage di depan gawang, itu mulanya dari serangan tendangan siapa ya tuh kalau nggak salah si Mahrez ya, tendangan si Mahrez itu berhasil di tepi sama si Adrian, dan bolanya liar itu berhasil ditendang sama si Alvarez 1-1. Dan Liverpool cetak gol keduanya itu melalui titik penalti ya. Jadi ada bola yang diumpan ke si Nunes heading kena tangannya si Ruben Dias, yaitu handball ya. Dan penaltinya berhasil diselesaikan oleh Salah gitu. Dan gol ketiga Liverpool ini ya cukup bagus prosesnya itu, hampir sama gol pertama prosesnya. Yang cetak gol si Nunes ya. Ini hal yang bagus buat Liverpool. Sebenarnya piala ini nggak penting ya, dan pertandingan kemarin juga tidak bisa jadi ukuran untuk pertandingan liga nanti gitu. Karena Liverpool menurut saya masih bakal datangin pemain, dan City juga masih perlu pemain juga gitu untuk di lini belakang sama fullbacknya ya. Sementara Liverpool mungkin bakal ada yang datang tuh dari backnya juga sih, back kanan mungkin. Tapi si Klopp juga sempat ngeluarin pernyataan bahwa Liverpool selesai belanja gitu. Tapi Pep masih incar back kiri gitu. Ya, pertandingan kemarin cukup bagus untuk ditonton dan cukup menghibur lah gitu, walaupun ya cuma piala, mungkin nggak seheboh kayak Super Coppa Italia gitu atau Super Coppa Spanyol Community Shield ini ya, karena yang mungkin banyak yang tidak tertarik juga gitu. Tapi ini sebagai ajang uji tanding yang serius juga gitu, yang serius ketimbang di pramusimnya gitu. Ya, itu hal yang bagus buat Liverpool, awal yang bagus juga untuk mengawali liga, karena menurut saya kedua tim ini, Liverpool dan City, masih calon kuat juara Liga Inggris ya. Itu menurut saya. Ya udah, paling segitu yang bisa saya sampaikan ya. Mungkin nanti di hari Jumat saya akan prediksi, karena Liga Inggris akan dimulai. Itu Liverpool nanti itu bakal ketemu sama Fulham, sementara City bakal bertandang ke West Ham ya. Ya, kita banyak video nanti. Udah, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.